الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan jemaah solat zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kita semua bahawa tidak ada yang patut kita sembah melainkan Allah. Tidak ada yang patut kita ibadahi melainkan Allah. Tidak ada tempat kita minta kecuali minta hanya kepada Allah. Tidak ada tempat berharap kecuali berharap hanya kepada Allah. Apa sebab? Karena satu-satunya zat yang maha berkuasa hanyalah Allah. Yang menentukan segala-galanya hanyalah Allah. Yang berkuasa atas seluruh makhluk hanyalah Allah. Maka adab kita sebagai hamba kepada Allah, kita tunduk kepada Allah, kita sujud kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita cinta hanya kepada Allah, takut dalam hati hanya kepada Allah. Dalam hati kita kosongkan seluruh bentuk keagungan dunia, kebesaran dunia, cinta dunia, silau dunia, seluruh bentuk keagungan kebesaran makhluk kita keluarkan, kita bersihkan dari hati kita. Dalam hati saya, dalam hati kita semua hanya ada satu keagungan Allah. Hanya ada satu kebesaran Allah. Hanya satu tempat cinta dan takut, cinta takut hanya kepada Allah Ta'ala. Itulah adab kita sebagai hamba kepada Allah. Kita ni hamba Allah, yang mencipta kita Allah, yang pelihara kita Allah, sehat sakit kita dari Allah, lapang sempit urusan kita dari Allah, yang mengatur rezeki kita adalah Allah, yang mengatur seluruh alam ini adalah Allah Ta'ala. Siapa yang mendatangkan panas? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Yang menurunkan hujan air? Allah. Yang menurunkan hujan es beberapa hari yang lalu? Siapa? Allah. Para ahli apa? Ahli apa tu? Meteorologi. Macam-macam analisa lah. Apa yang terjadi, molekul partikel di awan, macam-macam. Tapi kita sebagai orang beriman, kita yakin semua itu tidak terjadi melainkan atas kehendak Allah, atas izin Allah. Waktu kejadian itu Pak Haji, saya di jalan Nangka. Ada acara bersama kawan-kawan Polda Riau dengan Irwasda Polda Riau. Saya takut mau kaca mobil depan tu pecah karena memang bunyinya cukup kuat. Ternyata hujan itu bukan hanya hujan air, ada hujan es. Dulu kaum siapa Ustaz? Kaum Ad, kaum Samud. Hujan apa? Hujan batu. Jadi macam-macam Allah Ta'ala bisa turunkan. Bukan hanya air, bukan hanya es, tapi bisa juga
batu. Siapa yang mengatur semua itu? Allah Ta'ala. Kajian zuhur kita siang ini, kita akan bahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sikap kita sebagai satu orang yang beriman. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 7500. An Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Aku kagum dengan keadaan orang beriman. Aku kagum terhadap keadaan orang mukmin, orang beriman, kata Nabi. Inna amra'ahu kullahu lahu khairun. Sungguh semua keadaan yang ia hadapi menjadi kebaikan bagi mereka. Sungguh apapun keadaan yang terjadi menjadi kebaikan baginya. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu hanya terjadi pada orang mukmin, orang beriman saja. Setiap apapun keadaan yang berlaku akan menjadi kebaikan bagi orang-orang beriman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika ia mendapatkan kesenangan, kelapangan, kemudahan, ia bersyukur, maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Apabila ia mendapatkan kesusahan, ditimpa oleh kesulitan, datang musibah ujian, ia pun bersabar, maka hal itu juga menjadi kebaikan baginya. Tak ada rugi, tak ada rugi apapun keadaan menimpa orang beriman. Selalu untung, selalu untung. Sehat, untung tak? Untung. Apa keuntungan sehat bagi orang beriman? Dia akan gunakan sehatnya untuk ke masjid berjemaah. Dia akan tarawih malam. Dia akan buat kebaikan. Dia akan dakwah. Dia silaturahmi. Dia akan menebarkan sebanyak mungkin kebaikan. Karena dia sehat. Kalau sakit, Pak Haji, kalau orang beriman sakit macam mana? Jadi kebaikan? Ya, jadi kebaikan. Dia akan bersabar karena orang beriman yakin sakit adalah penggugur dosa orang beriman. Sakit itu deterjen pencuci dosa, kesalahan kita. Kita tak ada kita ni yang maksum. Kita ni manusia biasa. Yang maksum itu para nabi, para rasul. Itu pun kadang ada juga buat silap. Yang paling banyak dosa itu kita. Maka Allah uji kita dengan sakit. Sakit itulah pencuci dosa-dosa kita. Sehat untung, sakit untung. Orang beriman kalau kaya, untung tak? Untung tak? Untung. Apa untung bagi orang beriman yang kaya? Dia akan gunakan hartanya untuk berbagi. Setiap Ramadan, setiap hari dia berbagi makanan untuk buka puasa. Dia tanya, berapa anak yatim ada di sini, Pak Pengurus? Ada 20 orang. Sudah dibeli baju rayanya belum? Belum. Okey, coba hitung. Satu orang berapa? 500. Okey, semuanya 10 juta. Ni saya tinggalkan uang 10 juta. Siapa yang bisa buat begitu? Orang beriman yang kaya. Ustaz, kalau dia miskin macam mana? Apakah orang beriman yang miskin ini rugi? Tidak. Orang beriman walaupun dia miskin tetap untung. Coba bantu. Kenapa orang miskin beriman untung? Pak Haji. Karena sekarang banyak program pemberantasan kemiskinan. Bahaya kemiskinan. Seolah-olah hidup miskin ini kadang
ada image negatif, hina orang miskin. Padahal kalau dia beriman, walaupun dia miskin, dia beriman tetap untung. Apa keuntungan orang miskin kalau dia beriman? Hisabnya besok di akhirat mudah. Apa nak dihitung? Tak punya apa-apa. Punya rumah? Tak punya, dia ngontrak. Mobil tak ada, kenderaan tak ada, apa pun tak ada, sehelai sepinggang saja. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tak ada simpanan. Untuk kita tuan-tuan yang banyak duit, siap-siaplah besok semua akan dihisap. Kira-kira bisa jawab tidak? Di audit KPK saja takut kita, Pak Haji. Ini dari mana harta bapak ni? Ni dari mana dibeli ni? Ini uang mana ni? Bapak golongan 3, gaji bapak sekian, tunjangan bapak sekian, kok bisa punya aset miliaran? Sekarang sedang heboh di Kementerian Keuangan, betul tidak? Itu baru hisab. Itu baru hisab dunia. Macam mana hisab akhirat? Allahu Akbar. Tapi orang beriman, walaupun dia miskin, tetap untung. Kaya dia untung, miskin pun untung, sehat untung, sakit untung, tak pernah rugi. Masya Allah. Bagi siapa? Orang yang beriman. Terus kalau ada hari ini orang mengeluh, Ustaz saya ni susah lah Ustaz, kami ni susah hidup kami ni, rumah kami gubuk, bocor, lantai tanah, air tak ada, listrik tak ada, susah hidup kami. Kata ulama, kalau ada orang miskin cakap begitu, dia susah bukan karena kemiskinannya, dia susah karena amal buruknya dalam rumah gubuknya tu. Karena kalau dia iman betul, amal betul, keadaan apapun dia pasti akan bahagia. Karena itu janji dari Nabi SAW. Cuman kalau boleh memilih, nak hidup beriman kaya, nak hidup beriman miskin, coba jawab. Pak Haji pilih mana? Pak Haji pilih mana? Ustaz kalau boleh biarlah saya kaya Ustaz, tapi beriman. Betul? Orang beriman kalau dia menjabat jadi penguasa, untung atau rugi? Untung. Orang beriman tak menjabat jadi rakyat jelata, rakyat biasa, untung atau rugi? Untung, tak pernah rugi. Orang beriman kalau dia punya jabatan kekuasaan, dia akan gunakan jabatan kekuasaannya untuk tegakkan agama Allah di muka bumi. Dia akan gunakan tanda tangannya, pengaruhnya untuk bawa rakyat, bawa bawahan kepada ketaatan pada Allah. Karena dia beriman. Terus kalau dia tidak menjabat, non-job dia Pak Haji. Kena evaluasi oleh kepala daerah, hilang jabatan OPD, eselon 2. Jadi staf fungsional. Apakah rugi? Tidak. Kalau kita rakyat yang tak punya jabatan apa-apa, kemudian kita jadi rugi? Tidak. Kita yang tak punya apa-apa, tak kena hisap yang berat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Bayangkan besok macam mana Pak Jokowi menjawab pertanyaan di akhirat. 450 juta rakyat Indonesia. Macam mana Pak Jokowi jawab? Kita doakan mudah-mudahan beliau selamat. Kita doakan Pak Dr. Andus Haji Samsuar MSI. Kalau beliau besok di akhir ditanya tentang rakyat Riau kurang lebih 6 juta, macam mana pula Pak Gubernur kita akan jawab? Betul. Untuk kita minimal kita bisa jawab diri kita sendirilah. Kita pun pemimpin atas diri kita sendiri. Kendalikan mata, telinga, lidah, tangan, kaki, panca indera kita, kita pun mesti bisa jawab besok di akhirat. Apakah kita gunakan untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan? Semoga satu hadis ini menjadi bahan renungan bagi kita untuk bersungguh-sungguh membetulkan iman, perkuat iman. Karena orang yang beriman, apapun keadaan terjadi, hidupnya selalu untung, tak pernah rugi. Kalau tuan-tuan rugi, pertanyakan iman. Jangan-jangan iman kita bermasalah, iman cacat, iman sakit. Saya yang bercakap pun belum betul juga lagi iman. Tuan-tuan doa juga untuk saya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.